datang Dr. Amin, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Thank you very much, dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kita terpacu di dalam waktu masih ada ego menu-menu ibu ini. Nah itu dia. Pertama, terima kasih kepada UIN Raden Matahari Palembang dan juga Fakultas Usuluddin khususnya yang mengundang saya untuk meramaikan seminar internasional sekarang ini. Berapa menit? 15, 20. Oh lebih. Iya baik, tapi saya jam 12 kurang sedikit juga sudah. Saya diminta khusus oleh panitia untuk membahas judul itu di atas. Jadi bagaimana Quran hadis di satu sisi dan juga sosial dan filosofi di sisi lain. Sebetulnya itu. Kalau pembicara terdahulu ini tadi era tamadun, era yang keempat, bukan yang ke-1, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tetapi era keempat. Jadi ya Abdul Harim tadi supaya nyambung, disambung-sambungkan pokoknya. Nah, era keempat itu adalah perkumpulan tamadun tadi itu, peradaban baru setelah munculnya negara bangsa, bukan negara khilafah tetapi negara bangsa. Ini ya terus terang pendidikan kita kadang-kadang belum bisa masuk dengan baik ke kita ketika kita sudah mendeklar negara bangsa. Nah itulah negara tamadun yang dimaksud tadi, kan? Nah untuk itu Quran dan hadis tetap diperlukan, apalagi nah ketika sudah masuk pada tafsir era klasik, tafsir era modern, tafsir era tengah, nah itu perlu keilmuan baru yang disebut social sciences dan juga critical philosophy gitu. Nah itulah yang kemudian saya ringkas lagi, pergumulan antara ulumuddin dan studi Islam atau dirosat Islamnya. Kalau kita sudah menyebut sosial dan filosofi itu disebut dirosat Islamnya. Tetapi kalau menyebut Quran dan hadis dan tafsir dan lain sebagainya, itulah ulumuddin. Itu bahasa saya untuk mempermudah peta. Nah itu yang saya diminta. Nah bagaimana ini UIN khususnya ini tantangannya di situ karena kita masuk pada era tamadun, peradaban baru setelah negara bangsa. Banyak persoalan yang dihadapi, ada beberapa data tadi singkat toh ini saya tinggal PowerPoint. Jadi permasalahan yang dihadapi umat bangsa itu seperti apa gitu ya. Nanti pendidikan di UIN dan perguruan umum seperti apa, lalu mengapa itu terjadi sekarang semacam ini setelah media sosial, lalu ulumuddin dalam perjumpaan dengan studi sains sosial dan humaniora, suka atau tidak suka mesti berjumpa ya. Kalau kita merasa tidak mampu mempertemukan itu juga punya implikasi sikap sosial kita terhadap keanekaragaman tadi itu, seperti di Malaysia tadi juga problemnya di situ. Nah inilah kemudian saya memproklamirkan perlunya integrasi keilmuan. Itulah yang takamul dulu wal ma'ad, takamul antara Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya dengan sosial dan filosofi.
itu harus bertemu dengan cantik dan smart gitu. Nah kemudian saya ada 10 checklist, apakah Anda sukses tidak mempertemukan antara dua tradisi keilmuan, antara ulum diri dan juga studi Islam atau filsafat Islamnya atau Islamic Studies. Sukses atau tidak? Saya membuat 10 kriteria. Nanti diambil aja PowerPoint saya, cocokkan ketika Anda mengajar sukses enggak itu dalam 10 poin. Kalau sukses 5, alhamdulillah. Kalau sukses 2, mesti ada something wrong di situ. Apalagi kalau nggak bisa sama sekali, wah itu ada tadi ada 1 itu tadi ada kan 1, 2, 3, 4 tadi bukan tamadun itu sana-sananya. Nah itulah kira-kira. Nah itu poin besar yang saya ingin obrolkan yang di pagi hari ini sebetulnya itu nanti dipelajari. Oke. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini ya terus terang agama dan sains itu sebetulnya yang berbeda. Bagaimana mempertemukan agama dan sains. Agama di satu sisi, sains di sisi lain. Nah ini banyak sekali kasus-kasus di tanah air yang tidak nyaman didengar, gitu ya. Tidak nyaman didengar, saya sebut di situ, tidak usah saya detailkan ya. Bagaimana DNA merubah peradilan agama Islam. Penemuan DNA merubah Masjid Mukarrar menjadi punya hak untuk waris anaknya. Itu karena peradilan agama tidak ada umul walad itu. Umul walad itu ya tradisi Turaf lama. Anak lahir itu anak ibunya, bapaknya nggak ada. Itu klasik. Tapi kalau modern mesti anak lahir ini mesti ada bapaknya. Kalau nggak ketahuan, cek lewat sains, DNA ketemu dia. Nah, maka bagaimanapun peradilan agama Jakarta Selatan diambil oleh MK. Ingat itu peristiwa itu? Ya itu kira-kira. Nah kemudian apalagi yang sekarang agama gender dan kemanusiaan, nah ini sudah berat sekali. Akhirnya muncul PPKS, kemudian yang sedih itu ada beberapa pesantren yang bahwa kekerasan seksual ada di situ. Ini saya kira berat sekali. Kemudian agama dan sosial kemasyarakatan, sosial kebudayaan, ini problem intoleransi itu bagaimana? Intoleransi itu berat sekali. Antar agama, antar umat Islam sendiri, internal umat Islam sendiri berat sekali. Katanya innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum, tetapi enggak bisa islah juga. Jadi mari kita fokus di situ karena kesulitannya banyak sekali. Nah itu saya memberi contoh-contoh ada beberapa. Nah ini Mas Nadiem sampai mendeklar itu file berikutnya ya. Ada 3 dosa besar katanya di Indonesia itu. Saya nggak tahu di Melayu, di Malaysia apakah punya dosa ini atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas toleransi itu mewarnai kita. Jadi ini kita itu beragama tapi kurang bahagia karena selalu memusuhi orang lain yang berbeda. Padahal kita majmuk, padahal kita adalah plural. Kalau sikap sosial kita itu memusuhi orang lain, maka dia tidak berbahagia. Itu. Yang kedua, bullying, perundungan. Nah, sudah ada. Sekarang sudah nggak bisa ditutup lagi bahwa itu akan ketahuan dan akan diambil polisi meskipun dijaga oleh santri. Pasti akan diambil karena undang-undang tadi tamadun tadi. Kemudian kekerasan seksual dan sebagainya. Nah sekarang mengapa itu terjadi? Nah ini yang perlu sebagai dosen, mahasiswa perlu terus. Ya karena ada tadi ilmu-ilmu kita itu terpisah, kompartementalisasi. Jadi hair splitting, kayak rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Hadis tidak mengerti tasawuf, tasawuf tidak mengerti hadis. Dan begitu juga apalagi falsafah. Oh falsafah haram. Nah itu artinya rambut
ngawur di udah 7. Apalagi sosial dan critical philosophy itu tadi asing. Itu kan, maka itu saya kira yang menjadi masalah. Maka itu yang terus menerus para dosen dihimbau untuk memperbaiki diri masing-masing ketika mengajar, gitu ya. Nah inilah saya memberi koreksi sedikit untuk Ulumuddin dan juga Islamic Studies, mungkin juga Fikrul Islami itu, karena di dalam dosen menyampaikan materi kepada anak didik itu kurang menekankan kepada tadi pagi saya ngobrol sambil sarapan yang saya sebut teori construction itu. Tidak pernah dosen mengatakan teori construction itu tidak pernah apalagi conceptual refinement, bagaimana memperbaiki konsep itu human creation dengan rumah. Konsep itu adalah penafsiran Anda, gitu. Nah itu bagaimana menghadapi perubahan dan media sosial dan itu. Nah itu dosen tidak pernah masuk di sini. Nah itu untuk teori construction dan juga untuk conceptual refinement. Jadi penyulingan perbaikan daripada konsep-konsep beragama itu diperlukan kombinasi berbagai disiplin ilmu. Nah, itu tadi kira-kira di situ. A distinctive combination of discipline. Jadi antara Ulumuddin dengan firasat Islamiyah itu harus dikombinasikan, suka atau tidak suka, sakit atau tidak sakit. Itu ya. Nah, kalau kita sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit memusnahkan orang, itu saya kira ekonominya masih tinggi sekali. Belum belum hidatul ulum. Nah itu jadi kombinasi dari berbagai disiplin, itulah yang saya sebut distinctive combination of discipline and composite background of knowledge. Jadi Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya itu ada di tangan, tetapi harus dalam kombinasi dengan filosofi and social sciences. Rasanya sampai di sini sudah jelas apa yang saya uraikan. Tidak panjang lebar itu ya maksudnya ya. Oke lah, karena ini seminar saya lanjutkan sedikit. Bagaimana Tuan Azhar? Rektor Azhar sebelum COVID, Profesor Ahmad Natal mengundang researchers, mufti, ulama sedunia, nggak tahu ada 200-300 orang dikumpulkan di Mesir hanya untuk membahas bagaimana solving the problem ini. Karena dia merasa mengapa di dalam era media sosial itu kok yang nampak adalah dakwah ta'assub itu. Karahiyatul khair, membenci orang lain, rafdul khair, tidak mau menerima orang yang berbeda. Itu psikologi umat Islam di seluruh dunia, kata Rektor Al-Azhar, bukan saya. Saya kira Anda bisa mengecek YouTube-nya, bagaimana pembukaan itu saya mengikuti dalam bahasa Arab. Kok begitu? Nah, maka dia mengundang para researcher yang seluruh dunia untuk bersama-sama Al-Azhar, karena Al-Azhar mendirikan pusat studi baru namanya Markazul Azhar lil-Ibrah wa Tajdid. Nah, tajdid itu apa? Ya seperti seminar kita tadi antara Quran hadis dan sosial and critical philosophy. Nah itu belum ketemu. Formatnya yang tepat belum ketemu. Nah itu jadi Al-Azhar yang sudah sekian tahun baru merasa perlu ada pembaharuan itu sekarang. Gitu. Bayangkan. Dan ini tidak ngawur saya, datanya ada. Baru di situ dalam seminar ada 29 poin yang perlu dipikirkan. Oke, setelah itu apa ya? Begini, langsung ketiga saja.
Kok ada eko lagi? Nah, itu panitia. Ehonya tidak usah pakai. Ehonya mati. Oke. Nah, begini, yang ketiga itu apa itu? Nah ini dulu, sebelum ini bagus, Nah ini sebelum tadi. Nah, ini dia tamadun yang sungguh-sungguh itu ini berat sekali. Jadi dalam 100 tahun terakhir, imajinasi sosial kita, imajinasi keagamaan kita, imajinasi sains kita itu sudah berubah total. Oke, jangan dikira itu tetap, enggak, itu tidak salafit, itu mutaghayyirah, begitu. Lihat itu kiri kanannya berubah semua ya, itu dari arkeologi, dari evolusi, dari pendidikan. Nggak ada dong 100 tahun yang lalu wanita-wanita ngambil S2, S3, kuliah S1. Ada itu. Ada. Itu fenomena berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu barangkali. Itu gimana itu? Dan itu ketika perempuan-perempuan itu sudah S2, S3 mesti view-nya berubah. Lalu ketemu suami di rumah berview lama. Nggak nyambung. Maka banyak tingkat perceraian, kan? Loh, itu karena akibat ilmu pengetahuan, bukan karena konflik. Konflik itu karena ilmunya mabniun ala sukun. Mas saya sudah bilang expired knowledge. Ilmunya expired itu. Nah, ketika expired punya implikasi dialog dengan suami saja. Itu sudah ya suaminya masihnya awamuna ala rijal. Ar-rijal awamuna ala nisa. Sementara wanitanya apa? Penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Ayo, bagaimana? Gitu. Mudah sekali menjelaskan ini supaya beragama secara berbahagia. Itu. Nah, itu makanya implikasinya 4 itu besar sekali ini. Yang pertama, ini problem umat Islam di seluruh dunia. Oke, tidak ada pengecualian. Human dignity, al-karamah al-insaniyah bahasa Quran. Apakah kita bisa melihat orang lain yang berbeda itu juga bagian dari al-karamah al-insaniyah? Bukan rafdul ghair, bukan karohiyatul ghair, tetapi itu adalah ya makhluk Tuhan sama dengan kita. Yang kedua, greater interfaith interaction, semakin dekat hubungan antar umat beragama. Semakin dekat, suka atau tidak suka. Kalau Anda tidak suka offline, online sekarang dekatnya hubungan antar agama. Online, dan ketika online merubah itu. Oh, Yahudi itu seperti itu ya. Kok beda ya dengan media sosial yang menggambarkan Yahudi? Umpamanya. Oh, Kristen itu seperti itu ya. Itu saya kira masih berat tuh Pak Dekan kan. Meskipun Usuluddin aja keluarnya menjadi dakwah itu. Ada Usuluddin mestinya bicara begini untuk refinement tadi, untuk conceptual refinement. Kemudian equal citizenship, ini negara bangsa. Kita belum siap al-muwatanah itu. Dalam arti sebagai kurikulum, sebagai pembelajaran tidak ada. Saya kira nanti saya bisa dikoreksi. Mungkin PPKN ya, tapi PPKN kamu kalah dengan agama. Gitu kan? PPKN kalah dengan agama. Namanya begitu. Artinya dikotomi lagi. Equal citizenship ini saya kira ini problem yang terus-menerus harus direnungkan kembali. Saya sudah dapat 2-3 undangan untuk refleksi 17 Agustus. Mungkin karena saya di BPIP itu sudah. Saya akan ke Banjarmasin, saya akan di UII. Oh, UII Jogja aja temanya tentang keindonesiaan dan keislaman. Artinya kan ada sesuatu yang left behind.
Jadi 4 ini. Jadi semua dosen, semua harus 4 itu yang harus direfine, harus diperhalus, diperbaiki. Yang keempat, kesetaraan gender. Nah, ini sudah lumayan di Indonesia, tetapi kasus-kasusnya juga masih banyak ya. Nah, itulah dia. Jadi fiqhun nisa al-mu'asir itu penting ya. Fiqhun nisa al-mu'asir. Kalau nggak mau ya menjadi TPKS undang-undangnya tindak pidana kekerasan seksual. Jadi sekarang nggak bisa main-main gitu, nggak bisa. Kalau dilaporkan ya masalah penjara ya kan. Jadi hati-hati. Nah, untuk itu bagaimana solving the problem ini, saya kira saya terakhir. Ulumuddin next. Bagaimana Anda tetap beragama dengan baik, tetapi tamadun peradaban baru itu juga jadi itu Quran dan hadis tetap ya, jangan dibuang. Itu nggak bisa dibuang, Quran dan hadis, tetapi kita sadar betul secara historis memang beda antara realitas masa lalu dan realitas masa kini, gitu. Realitas masa lalu tadi itu, ini umur walad. Realitas masa kini dengan DNA, enggak ketemu bapaknya. Itu realitas masa kini, dan itu lewat sains biologi. Oke. Dan realitas masa lalu ini enggak ada bapaknya. Ini anak ibunya. Mengapa anak ibunya? Yang melahirkan ibunya. Itu. Nah, untuk itu, ini saya mengajari bagaimana teori construction dan bagaimana conceptual refinement. Oke. Next. Nah, ini dia. Ini semua dosen di UIN lebih-lebih, IAIN, saya nggak tahu di perguruan tinggi umum seperti apa. Jadi Quran, hadis, masa lalu, masa kini tadi itu teorinya, kerangka teorinya itu Anda harus mengenal maqasidus syariah. Itu seperti apa maqasidus syariah? Maqasidus syariah bukan miliknya fakultas syariah. Itu miliknya semua prodi yang ada di UIN. Semua prodi. Mau kedokteran, mau sains teknologi, mau semua harus tahu apa itu maqasidus syariah al-jadidah. Nah, itu kerangka teori. Yang kedua, social science dan humanities. Jadi science, social science and humanities. Tadi cerita-ceritanya udah jelas ya, tentang DNA, tentang itu. Oke, saya akan selesai. Nilai-nilai universal, al-qiyam al-asasi, kesetaraan, keadilan, gitu ya. Itu filsafat ya. Ini supaya mengarah ke conceptual refinement. Kemudian filsafat kritis itu penting. Nggak bisa IAIN pindah ke UIN, lalu otomatis hebat. Nggak bisa. Itu hanya merubah nama nampur di depan. Belum tentu kurikulum dan cara berpikirnya seperti higher order of thinking. Jangan-jangan begitu ya. Nah, itu filsafat. Pendekatan multi inter dan transdisiplin. Nah, itu yang sedang saya kampanyekan dengan buku saya. Setahun cetak 3 kali, nggak tahu siapa itu yang mana siapa. Saya nggak tahu. Nah, begitu. Nah, dengan itu maka ini slide terakhir karena saya sudah diminta berhenti. Oke, ya tuh. Nah, ini loh yang integrasi keilmuan itu. Jadi integrasi keilmuan itu memang harus memungut transdisiplin gitu ya. Diambillah semua. Jadi yang di tengah itu tetap rujuk ilal Quran was sunnah, tetapi tidak mudah karena ada realitas dulu dan realitas masa kini, mufasir dulu dan mufasir masa kini. Gimana coba? Nah, itu bisa dibantu dengan apa situs syariah, social science. Inilah theoretical construction. Itu caranya. Filsafat tapi mudah. Bacanya yang susah karena semua itu terhubung kan. Nah, setelah itu baru Anda bisa yang merah-merah ini problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam di sini. Umpamanya
al-karomah al-insaniyah itu seperti apa. Kemudian dialog agama dan peradaban belum banyak berhasil. Kita masih mengkafirkan. Oke. Climate change, waduh berat sekali pandemi. Gimana pandemi? Anda nggak boleh sholat taraweh bareng. Nggak usah kaget. Ya, memang karena pandemi memang nggak usah sholat taraweh bareng. Kalau nggak tambah banyak yang mati. Gitu. Konstruksi progresif istihadis. Jadi kita harus berpikir progresif gitu, bukan mabniun al suhud. Nah ini tadi moderat, anti kekerasan, fiqhun nisa al muasir tadi sudah ada, minority muslim begitu dan sebagainya. Nah saya kira dengan tema besar yang diminta saya oleh Pak Daya, Ulumuddin, hubungannya dengan studi Islam, filsafat Islamiyah, hubungannya hadis dan Quran dengan critical filosofi seperti apa, saya kira dengan ilustrasi itu lebih mudah dipahami. Terima kasih, saya harus berbagi waktu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.